Perkenalkan, nama saya Maria Banur. Saya dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Novela, yang terhormat para Dewan Juri dan semester, yang terhormat Bapak Ibu Guru tingkat SMP Negeri Novela, serta yang saya banggakan, rekan peserta didik tingkat SMP Negeri Novela. Singkatnya, kita semua yang saya hormati serta yang saya banggakan. Sebagai insan beriman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat serta penyelenggaraannya. Kita semua masih diberi nafas kehidupan serta diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka mengisi kegiatan tengah semester dan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul "Ayo Kembali Dalam Semangat Persatuan". Hadirin yang saya hormati, hari ini tepat 95 tahun yang lalu, peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri tercinta kita ini. Pada waktu itu, semua aktivis muda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan memprakarsai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, namun yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaannya oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, para pemuda bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, musuh semu yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya ialah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Pada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Beliau menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari.
Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang makin gencar mengerus kehidupan bangsa ini. Lalu, kemana perginya para pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkan tenaga mereka demi perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak mau tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, menutup mata dan telinga. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh dikritisi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan perannya sebagai agen of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, seperti melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu, sebagai pemuda, kita menjadi aktif dalam menjaga bangsa ini, bukan hanya diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato ini, saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia saat ini. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata